Kembali bersama Om Sajen Om Sajen dalam sesi tanya jawab Konco Sajen. Konco Sajen. Kali ini dengan topik tumbuh kembang anak ya. Dalam sebuah keluarga kecil ya. Kecil ya. Tumbuh kembang anak itu memang apa ya, istilah yang keren ya. Ya. Karena semua orang akan memperhatikan masalah tumbuh kembang anak. Ya. Karena apa? Anak ini merupakan aset. Ya, orang tua itu sekarang sudah melihat kalau anak itu suatu aset. Makanya dia mempersiapkan anak sedini mungkin sebaik-baiknya. Kita bicara ini karena ada COVID. Ya, yang tatanan semuanya akan berubah. Ya. Ilustrasinya seperti ini dari Konco Sajen yang disampaikan kepada Om Sajen ya. Dia punya anak satu. Ya, anaknya sudah SMP. Ya, terus kemudian istrinya, ibunya si anak itu ibu rumah tangga di rumah lah. Ya. Walaupun pekerjaan ibu rumah tangga itu ketoke ora keren, tapi pekerjaan yang paling angel. Ya, 24 jam itu ya. 24 hours, 24 jam. Mana. Nek bapak ini kepenak nyambut gawe di kantor, berangkat jam 8, jam 5 sudah pulang. Ya. Bisa tidur ngeleker. Ya toh? Sedangkan sang istri nek dirinci pekerjaannya ndak rampung-rampung. Ya. Seko nyapu, ngepel, nyetrika, ngelempit baju, nguyak-uyak anake adus, mandi, nganter anake sekolah kalau zaman dulu ya. Ya. Kalau sekarang melototi komputer. Ya. Nunggoni anake pelajaran jarak jauh. Iya. Podo-podo lira ngerti. Ya. Bayangkan layarnya kecil, sing lihat rebutan. Ya. Untung ini anaknya satu. Nah, kita bicara masalah tumbuh kembang anak ya. Baik. Adanya COVID ini, si anak ini mengalami keputusan generasi. Ya, kita sudah 1,5 tahun ini. Ya. Anak-anak enggak ketemu sama temannya, enggak ketemu sama gurunya, pakai seragam aja hanya setengah semester. Ya, dulu yang mempunyai kebiasaan bagus berantakan. Ya, sudah semua merasakan. Dulu bangun pagi, jam 5 mandi, siap-siap sarapan, diantar ke sekolah. Di sekolah jam 7, nanti interaksi di sekolah dengan guru, dengan teman-temannya. Komplit ya. Jam 2 selesai, kita jemput pulang. Dia beristirahat. Nah sekarang ini, dia berada di rumah. Ya, dari jam-jam yang efektif itu dia berada di rumah. Otomatis tahu kondisi rumah sebenarnya. Yang tidak disadari begitu berat. Obrolan bapak ibu, belum nek bapak ibunya gesek. Belum kalau bapak ibunya membicarakan sesuatu agak keras, bagaimana cara mengatasi ekonomi agar tetap bisa hidup. Anak dengar, padahal itu belum konsumsi anak. Belum saatnya. Belum anaknya lah, anak SD SMP ini kan anak-anak yang bahagia. Saatnya dia bermain sebetulnya. Saatnya dia bermain, dia mencari jati diri. Ya. Bagaimana mengaktualisasikan diri. Belum tahu kalau umpamanya rasan-rasan antara bapak dan ibunya. Bapaknya bilang karena bapaknya wira swasta. Semua di luar baru susah. Semua di luar baru off. Uang yang beredar tidak ada. Ya, beda kalau statusnya pegawai negeri yang dijamin oleh pemerintah. Setiap tanggal 1 datang gaji, walaupun tanggal 5 habis, tapi kan tetap datang. Lah kalau yang wira swasta ini, ya, itu kan secara ekonomi tadi. Secara ekonomi lah, itu kan pengaruh terhadap anak. Karena apa? Biasanya ya, kalau ekonominya rendet, ibunya muring-muring. Dan ibunya muring-muring ke anak ya muring-muring. Akhirnya jadi sensitif. Padahal anak ini kan harusnya taunya itu semuanya ada. Karena belum saatnya dia tahu yang sebenarnya. Itu ya.
itu secara psikologinya. Ya. Dia banyak kehilangan. Ya, dia banyak kehilangan. Karena apa? Kalau orang biasa interaksi, terus kemudian hanya di rumah, dia hanya di kamar, ya, membedakan antara itu belajar online sama main game kita tidak bisa tahu. Ya. Tidak bisa tahu. Itu loh. Nah, ini mohon nanti dijawab secara simpel. Kalau ada konco sajen yang ini silahkan nanti dijawab di kolom komentar. Bagaimana cara mengatasinya ya? Itu ini tumbuh kembang anak. Ya. Ceritanya seperti itu ya. Yang kita takuti lagi, anak-anak sekarang itu lebih individual. Gitu loh. Kalau yang merintah itu bapak atau ibunya, enggak dengar karena telinganya disumpelin pakai headset. Ya. Iya dong? Ya. Tapi kalau yang memerintahkan gadgetnya, Ya. langsung gerak-gerak gini. Loh, iya dong? Ya. Betul itu. Itu kalau zaman dahulu, ya orang tua itu bisanya hanya memberi pesan. Ya toh. Nah sekarang ini mau menyampaikan pesan aja susah. Ada orang tua itu saking frustasinya pesannya itu lewat WA. Karena bisa langsung dilihat sama anaknya. Nek dibaca. Ya. Tapi kalau mau baru main game, dilewati saja pesannya. Ya. Pesannya. Karena apa? Kekuatan anak itu yang menerima pesan dari orang tuanya. Nek zaman kita dulu, ya toh, melihat orang tua itu enggak berani kok. Enggak berani. Dan orang tua selalu memberikan pesannya. Message-nya itu selalu disampaikan secara direct, secara langsung. Baik itu dengan perbuatan orang tuanya untuk ngajari anak, ya, atau dengan pesan-pesan seperti orang tuanya dapat dari leluhurnya. Gitu loh, ini yang diwaspadai itu nanti. Anak-anak menjadi individual. Ya, ini menjadi PR yang sangat besar terhadap ahli-ahli tumbuh kembang anak. Gitu loh. Kita kehilangan selama 1,5 tahun itu kehilangannya satu generasi. Kalau yang dari SD masuk ke SMP, ya seperti anak saya, umpamanya masuk SMP, di SMP-nya setengah semester, habis itu bubar. Tahu-tahu sekarang sudah kelas 9. Ya toh, banyak sekali di situ yang berubah. Di SD sudah manis, ya sudah taat, rutinitasnya sudah dapat. Ya toh, istilahnya autopilot lah kita, autopilot lah gitu kan. Tinggal didik. Itu sudah jalan. Lah sekarang ini semuanya berhenti dan itu hampir 80% anak seperti itu. Kita bilang 80% loh. Kalau yang 20% dia sudah punya mental juara. Itu kondisi apapun tidak berubah. Tetap bangun pagi mandi. Kalau yang sholat, ya toh. Kalau yang Nasrani, Katolik, dia berdoa pagi. Ya, Hindu Buddha sama juga begitu. Itu yang 20%. Tetap dia tertib sekolah walaupun hanya dengan Zoom atau enggak, dia tetap pakai baju sekolah. Itu hebatnya kalau yang 20%. Karena apa? Kalau dia sudah pakai uniform, baju sekolahnya, ya sudah ya kayak sekolah, duduk di meja, hadepin HP atau laptop atau apapun apapun ya. Ini kalau anaknya 1 lah, beda lagi nanti. Kalau anaknya 3, HP-nya hanya 1, nah problem tersendiri itu. Ya, belum lagi nanti kalau hanya punyanya pulsa. Tahu sendiri. Cepatnya kayak setan itu. Beda kalau yang punya wifi, beda cerita ya. Problem-problem itulah silahkan nanti. Ya, itu realita yang ada ya. Yang ada. Kasih komentar, kasih itu. Itu Om Sajen? Ya. Jadi di sini kita menyampaikan pertanyaan dari konco sajen mengenai bagaimana cara mengatasi atau mendidik anak dalam situasi pandemi seperti ini. Memang kita semua tahu bahwa kondisi pandemi ini cukup berat.
Sangat berat. buat kita semua. Sangat berat. Sangat Semuanya berat. membutuhkan kecepatan beradaptasi. Entah itu orang tua, entah anak, Ya. kemudian guru dan sebagainya. Nah, mohon kami konco sajen diajari bagaimana caranya mendidik mengatasi anak ya. dalam situasi pandemi ini supaya anak tetap sehat secara mental, dia bisa bertumbuh berkembang sesuai umurnya. Ya. Terima kasih konco sajen yang sudah setia menikmati Konco Sajen Channel. Semoga konco sajen selalu sehat dan bahagia. Bahagia. Amin.